Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Yunus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Tema hari ini, saudara, menjadi sangat takut. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah reaksi dari orang-orang di kapal, awak kapal nahkoda, di mana Yunus berlayar bersama dengan mereka, yang mendengar pengakuan, yang mendengar isi hati penyesalan Yunus, saudara. Mereka dikatakan di sini, di Yunus 1 ayat yang ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut. Sudah dikasih Tuhan, mereka baru menyadari bahwa di hadapan mereka ada orang Ibrani, orang yang takut akan Allah, hamba Allah, yang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Mereka belum pernah mengalami hal ini, saudara. Selama ini, orang yang ada di kapal adalah orang yang akan berpergian. Mungkin juga ada orang yang mau melayani, tetapi bukan orang yang pergi dari hadirat Tuhan, meninggalkan panggilannya. Ini adalah sebuah berita yang begitu hebat, berita yang luar biasa, berita yang begitu menakutkan, membuat mereka menjadi takut. Bahkan Alkitab katakan, mereka menjadi sangat takut. Sudah dikasih Tuhan, mereka tidak menyangka bahwa Yunus ada di kapal ini bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya sini dikatakan, saudara, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan kau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sudah dikasih Tuhan, orang-orang itu bertanya dengan hati-hati kepada Yunus, "Akan kami apakan engkau, supaya laut ini berhenti bergelora, berhenti mengeluarkan badai, bahkan ombak yang besar?" Sudah dikasih Tuhan, mereka bertanya kepada Yunus apa yang harus dilakukan. Karena mereka tahu di hadapan mereka ada orang yang hebat, ada hamba Tuhan, ada orang yang takut akan Tuhan, yang lari jauh dari hadapan Tuhan. Dia pasti tahu jawabannya. Dia pasti tahu mengapa semua ini terjadi. Dia pasti tahu cara untuk menyelamatkan diri, saudara. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah sebuah pertanyaan yang besar, pertanyaan yang luar biasa, dan pertanyaan ini pun dijawab oleh Yunus. Dikatakan di sini di Yunus pasal 1 ayat yang ke-12, sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Inilah sebuah jawaban dari Yunus, solusi dari semua masalah, semua yang menimpa mereka. Yunus menjadi jawaban bagi mereka. Yunus menjadi orang yang akan menyelamatkan mereka. Yunus mengakui kesalahannya. Sudah dikasih Tuhan, hati yang besar dimiliki oleh Yunus. Dia mau mengakui kesalahannya. Dia tidak bersembunyi. Dia tidak melarikan diri lagi. Dia tahu percuma melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menangkapnya. Tuhan pasti akan menegurnya. Bahkan mungkin dengan cara yang lebih hebat lagi. Dia tidak ingin lari lagi, saudara. Sudah dikasih Tuhan, Yunus tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan melihatnya. Dia tidak ingin melarikan diri lagi. Sudah dikasih Tuhan, inilah kesadaran Yunus. Dia menyadari semua yang sudah dilakukannya, membuat banyak orang di kapal itu mengalami bencana, mengalami penderitaan, bahkan hampir
hampir tenggelam. Dia menunjukkan jalannya, saudara. Saudaraku, ini dilakukan dengan kebesaran hati. Ini dengan ketulusan, dengan hati yang begitu menyesal. Ada penyesalan di dalam diri Yunus. Ini yang luar biasa, saudara. Orang yang menyesal karena semua yang dilakukannya, semua kejahatannya di hadapan orang lain. Orang itu adalah orang yang hebat. Orang yang begitu luar biasa. Orang yang diberkati Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan. Dan Tuhan ingin anak-anak Tuhan bisa melakukannya, punya kebesaran hati. Kalau kita punya kesalahan, kalau kita pernah mengecewakan, kalau kita membuat banyak orang menderita dengan kata-kata kita, tingkah laku kita, dengan semua yang sudah kita lakukan, kita harus datang kepada mereka, kita harus minta belas kasihan, minta pengampunan, dan mengakui kesalahannya, dan berusaha menebusnya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau itu bisa terjadi, pasti luar biasa, pasti banyak orang akan diberkati, pasti banyak orang akan melihat Tuhan, pasti saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Memang apa yang kita lakukan, pengakuan kita akan menyudutkan kita, akan menghukum kita, tetapi itulah harga yang harus dibayar. Kita harus menjalaninya dengan ikhlas karena kita melakukan hal yang jahat. Kita rela sekalipun harus dihukum. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yunus begitu luar biasa. Membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Karena dia langsung mengakuinya, saudara. Langsung berbicara apa yang harus dilakukan. Dan pengakuan kedua ini membuat mereka terkejut. Karena dia minta supaya mereka mencampakkan dia ke laut. Ke tengah laut. Dan saat itu juga angin dan badai, ombak yang besar pasti akan hilang, pasti akan berlalu, pasti ketenangan akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan, Yunus ingin membayar harganya. Saudara dikasih Tuhan, inilah sifat kepahlawanan Yunus. Dia mau membayar harganya. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, orang-orang yang bisa membayar harga kesalahannya, membayarnya dengan hukuman, orang itu adalah orang yang punya kebesaran hati, orang yang punya ketulusan hati, orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang bisa menunjukkan jiwa patriotismenya, jiwa kepahlawanannya, jiwa ketulusannya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang mau berkorban, yang mau melakukan yang terbaik buat sesamanya. Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, bahkan melakukan semua yang baik, semua yang terbaik. Kalau kita baca ini, kita akan begitu diberkati, saudara, karena Yunus ingin menebusnya. Yunus ingin dia dihukum sesuai dengan perbuatannya. Bukankah ini luar biasa, saudara? Saudara dikasih Tuhan. Saat ini, Tuhan melihat hati setiap anak-anak Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan sukacita, melakukan hal yang baik, dan mau membayar semua kesalahannya. Orang itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang selalu ada di hati Tuhan. Haleluya. Saat ini, secara pribadi berdoa, saudara, saya ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang itu akan disembuhkan Tuhan. Bilu-bilumu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan memimpin mereka menjadi raja, menjadi Tuhan di dalam hati mereka, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.